Alladzi ja'ala Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita Ustazah Hajah Sri Fira Chandra SSMA yang baik. alhamdulillah ini pada resmi-resmi banget manggilnya saya ya. Ampun deh. Kangen. Saking kangennya hari ini benar-benar berbahagia banget karena sudah rasanya lama sekali nggak ketemu. Emang lama banget. Masya Allah, itu benar-benar dirindukan. Dari setiap event itu dilihat ada Bu Fira nggak ketemu karena selalu sibuk dengan kiprahnya yang luar biasa ya. Saya juga ikut ngintip-ngintip gitu, Masya Allah luar biasa. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan Ibu Ketua Umum PP sudah hadir, Ibunda Hajah Marfuah Mustafa MPD juga hadirlah. Ini ada orang kesayangan kita ini. Masya Allah. Kalau bulan purnama selalu rindu kita semuanya, Masya Allah. Makanya saya sengaja mengundang Bu Fira. Ini nih pokoknya harus ketemu Bu Fira. Subhanallah, alhamdulillah berkenan hadir. Jadi begitu bahagianya saya dan kita semua hari ini, alhamdulillah. Juga teman-teman semua pengurus wilayah wanita Islam DKI Jakarta yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis taklim hari ini yang hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya, utamanya kita masih berada di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Amin. Lebih bahagia lagi karena kita hadir di penghujung bulan suci ini yang insya Allah dapat menuntaskan Ramadan kita sehingga kita landing dengan sempurna ya, remnya sempurna sehingga kita mendapati suatu kesempurnaan saum lahir dan batin dan hasil saum kita akan terekspresikan di 11 bulan sesudah kita saum. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat yang paling indah hari ini bisa berjumpa bersua, walaupun perjumpaan kita saat ini sedang seperti ini ya. Ini merupakan hikmah tersendiri bagi kita semuanya, namun tentunya tidak mengurangi rasa silaturahim kita yang mudah-mudahan tetap pahalanya tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bidang dakwah selalu berupaya untuk tetap bisa melaksanakan programnya ya, walaupun dengan segala keterbatasan ya, kita memang terus harus belajar untuk mengikuti ya alurnya kehidupan ini sehingga kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah walaupun dalam segala kondisi. Dan alhamdulillah sebulan sekali memang melaksanakan kajiannya ya, pengajiannya, dan alhamdulillah kali ini dapat kita laksanakan di penghujung bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada semua teman-teman ya, dari ketua bidang dakwah dan ketua bidang dakwah dan pendidikan Ibu Haja Nurjana yang selalu sigap ya untuk melaksanakan programnya, juga Ibu Nurtuana ya sebagai bidang dakwahnya. Terima kasih, dan terus kita lanjutkan program-program kita ya, tidak bergeser dari apa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan karena nafas dari
wanita Islam tiada lain adalah di bidang dakwah ini yang menjadi jantungnya ibaratnya ya, segala-galanya, karena yang mewarnai kiprah kita tentunya adalah hasil dari kajian-kajian keilmuan ya, keislaman kita, sehingga itu akan mewarnai ruh jihad kita di wanita Islam yang kita cintai ini ya. Kemudian alhamdulillah hari ini mudah-mudahan menurut list sih yang hadir sekitar 30 orang, namun mungkin masih dalam proses. Ya. Dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah yang tentunya sangat kita rindukan dari Ustazah Hajah Fira, dan kemudian kita juga mudah-mudahan dapat arahan-arahan penting juga dari Ketua Umum kita Ibu Marpuah ya, kepada teman-teman kita di DKI Jakarta, karena insya Allah DKI ini merupakan suatu di DKI ini adalah jihadnya memang tersendiri gitu dengan keunikan kita semuanya yang ada di DKI ini. Mudah-mudahan melalui arahan-arahan beliau akan mencerahkan kita semuanya sehingga kita tetap diberikan istiqomah ya, diberikan istiqomah, diberikan semangat, dan kita senantiasa setia pada komitmen kita semuanya di wanita Islam ini. Dan para tokoh-tokoh wanita Islam telah memberikan segala macam yang terbaik buat kita agar kita melaksanakan hitoh perjuangan wanita Islam ini benar-benar memberikan maslahat bagi umat, insya Allah. Dan bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya. Sayang kalau kita lewatkan dan kita jalani dengan datar-datar saja, karena kita akan bertemu lagi dengan Ramadan itu nanti sangat panjang sekali, dan itu merupakan rahasia yang tidak bisa kita ketahui apakah kita tahun depan masih ada, apakah tahun depan kita masih sehat, apakah kita diberikan izin. Ketika ada pun juga ada yang sekian banyak orang masih berada di dunia tapi tidak diizinkan untuk bisa mengikutinya karena karena apa begitu ya. Oleh karena itu maka ketika kita sekarang mendapatkan kesempatan mengikuti Ramadan ini dan di penghujung yang paling menentukan ini, maka marilah kita lewati hari-hari kita di ujung Ramadan ini dengan penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, penuh kekhusyuan, sehingga kita dapat lolos dan lulus gitu ya. Jadi lolos dari Ramadan, insya Allah targetnya kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian lulusnya kita mendapatkan indeks prestasi yang baik, nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan benar-benar akan mengakar di dalam diri kita sehingga terus akan mewarnai sifat-sifat kehidupan kita yang insya Allah nanti akan banyak dijabarkan oleh Ibu penceramah kita pada hari ini. Insya Allah terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu Fira, kepada Mbak Ipung, kepada teman-teman, kepada semuanya yang tidak terhitung kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan segala keberkahan. Saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Allah memberikan senantiasa pahala yang terbaik bagi kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan terus ya semua bidang saya harapkan untuk terus menjalankan kekhusyuan dalam programnya masing-masing ya, sehingga dapat mengevaluasi sendiri ya bidang yang yang jadi komitmennya bidang apa, kemudian apa yang sudah dilakukannya. Dengan demikian insya Allah masing-masing akan konsentrasi pada programnya masing-masing. Insya Allah dengan demikian kita tetap akan menjalankan roda organisasi wanita Islam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sidang majelis taklim pada hari yang berbahagia ini, kita lanjut kepada mata acara sambutan, yaitu sambutan dari Ibu
Pimpinan Pusat Wanita Islam yang kami hormati Ibu Dr. Randa Marfuah Mustafa MPD. Pada beliau disilakan. Tola'al badru alaina Ini lain nih Bu Ketua, harus disambut dengan sholawat. Masya Allah, Masya Allah. Masih kurang ada gitunya. Baik kan biasanya pakai ini nih. Ada Tarawisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah 10 hari terakhir yang luar biasa karena di tengah-tengah kita ini hadir ukhti Ustadzah. Ya, saya itu kayaknya setiap bulan purnama doang ketemu ini beliau ini luar biasa. Tapi senang, yang penting kita sehat semua, senantiasa tetap menjalankan aktivitas dakwah dimanapun berada, bagaimanapun keadaannya, karena ini memang sudah panggilan jiwa kita ya. Kita mungkin tidak bisa duduk diam ketika banyak di sekitar kita hal-hal yang menurut kita tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ibu-ibu yang saya cintai, Ustadzah Fira, Yunda Fira, sahabatku Fira. Alhamdulillah. Emang tuaan siapa? Jangan memudah-mudahkan diri. Aduh, aku muda dong. Soalnya antum udah punya cucu duluan, aku belum. Oh, itu benar. Poinnya udah kalah. Ibu Ketua WI Wilayah, Ibu Ai Masfuro, Ustadzah Ai Masfuro, Ibu Nurjana, Ibu Lydia Inong, Ibu Dada yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Ini Mbak Reni kok beda mukanya ya, karena puasa ya? Oh, kirain karena puasa jadi nggak kelihatan. Nambah kurus. Mbak Reni, aku juga kangen sama Mbak Reni. Iya, nambah kurus. Dia puasa nggak manggil-manggil saya, dia sombong banget. Masya Allah, iya. Tapi aku ngikutin jenengan terus. Alhamdulillah, aku kerasa kok diikutin. Selamat, Mbak. Ada CCTV. Iya, nggak kangen dia, nggak pernah ini. Apa ya? Ibu Yoyo dan tim menikahnya Bu Yoyo rame-rame ya. Jaga jarak tetap biar kita tetap sehat karena ini COVID ini masih tinggi. Ini saya nanti mohon doanya juga Ibu Sekretaris kita masih recovery di rumah sakit. Ini hari ke berapa ya? Kayaknya udah 14 harian. Gimana kondisinya, Mbak? Alhamdulillah sudah mulai ada merasakan pengen yang manis, rasa pahit gitu ya. Jadi alhamdulillah udah. Jadi beberapa hari ini udah minta bikin itu dong sarapan pagi gitu. Cuman minta sarapan pagi aja, dia nggak mau makan siang, nggak mau. Alhamdulillah mudah-mudahan segera membaik ya. Karena namanya di rumah sakit itu seenak-enaknya pasti tidak enak lah. Seenak-enaknya sakit pasti lebih enak sehat. Ya, betul. Ibu-ibu semua yang saya cintai, ini Jaksel ya. Ini PD nggak diajak nih Mbak? Jaksel ada Maipon. Iya. Alhamdulillah ala kulihal kita sudah hari ke-10 terakhir. Mudah-mudahan kayaknya ini pagi-pagi redup, jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar.
Masya Allah. nggak kelewatan ya, mudah-mudahan nggak kelewatan. Maka 10 hari terakhir ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Amin, amin. Jangan sampai tertidur. Yang biasanya banyak tidur, mulai banyak duduk berzikir, bertadarus dan lain sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini menjadi nilai yang bernilai yang berbeda dari hari biasanya, dari puasa-puasa sebelumnya. Saya puasa itu berarti udah sekitar 53 kali ya. Kalau dari setahun kan belum ya. Berarti dari 5 tahun lah ke sini gitu. Itu Tuh sudah kan? 50-an ngaku. kali. Akhirnya ngaku umurnya 53. Betul kan? Sudah lewat itu. Kelihatannya Udah 35 ya. Kelihatannya semangatnya 35. masih 17 gitu. Semangatnya masih 17. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, memang setiap puasa kita merasa tidak puas ya, bahwa kita melakukan amalan-amalan ini apakah sudah seperti yang kita harapkan, seperti bunyi surat yang tadi dibacakan. Mudah-mudahan tercapai apa keinginan kita untuk menjadi insan yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Amin ya robbal alamin. Ibu sekalian, pada hari ini kita kesempatan yang sangat baik sekali, karena memang untuk senantiasa menuntut ilmu itu kapanpun ya, dalam keadaan puasa pun, ini adalah bagian daripada belajar juga gitu. Kan ada menafsirkan ayat itu, ada yang kauniyah, ada yang ini kita akan mencoba mendengarkan bagaimana kajian-kajian, dan itu pun merupakan tadarus juga ya, tadarus maknawi. Kita harus paham juga apa sih sebenarnya yang saya nggak tahu temanya apa ini, karena saya belum japrian. Temanya kita serahkan aja lah yang terbaik sama Ustadz Fira. Temanya Mbak, bagaimana bulan Ramadan ini membuat kita menjadi lebih muda gitu. Banyak senyum katanya, banyak senyum. Walaupun THR belum keluar, senyum. Jadi awet muda. Betul. Sehat juga, banyak senyum. Sehat gitu. Alhamdulillah ya. Tidak merasa tua gitu. Walaupun tidak merasa muda juga. Tapi paling tidak semangat kita yang harus kita pacu terus. Nah ini kan kita ini pengurus ya, pengajian pengurus, walaupun mungkin saya yakin ini pengurus semua. Jadi memang kita sebagai pengurus itu harus satu tingkat di atas jamaah ya. Paling tidak kita harus tahu duluan gitu. Sebagai pengurus kita pasti harus tahu duluan dari jamaah kita. Nah itu juga merupakan nilai tambah buat kita. Makanya jadi orang mungkin kita diharapkan tidak biasa-biasa, tapi kita diharapkan menjadi yang luar biasa. Luar biasa baik dalam ya paling tidak 3 hal ya, ibadah, akhlak, syariahnya, akidah, akhlak dan syariahnya. Ini merupakan yang kita harus lebih gitu ya dibandingkan dengan jamaah kita gitu. Bagaimana kita mau ngajak orang berbuat baik kalau kita sendiri belum gitu kan. Pengurus juga seperti itu gitu. Jadi jangan pengurus ngurusin pengurus. Nah DKI ini saya sering kali sampaikan bahwa DKI adalah barometernya Indonesia. Jadi kalau misalnya di keteknya pengurus pusat, jadi semuanya harus lebih prepare, lebih baik dari teman-teman yang di Ternate, dari teman-teman yang di Ambon, yang di Jayapura gitu ya. Karena DKI itu semua orang seluruh Indonesia pasti akan berebut ketika ke Jakarta. Jakarta adalah seperti gula ya, manis ya, dikerubutin dari mana-mana. Makanya tidak ada alasan, tidak ada kegiatan karena tidak ada uang. Tidak ada alasan tidak datang kegiatan karena nggak punya transport. Nah itu bagaimana diselesaikan, berpikir bersama-sama sebagai pengurus, cari jalan keluarnya. Nah inilah yang harus kita lakukan sebagai pengurus, supaya kita sebagai pengurus harus seger duluan gitu loh. Kita ngajak orang itu dalam kondisi yang kita fresh. Nah ini mungkin tidak berlebihan kalau pengurus pusat selalu berharap kepada pengurus wilayah DKI Jakarta untuk menjadi barometernya Indonesia gitu. Nah sekarang mudah-mudahan di sekretariatnya kita bergabung dengan PP, teman-teman juga merasa nyaman, manfaatkan tempat itu sebaik-baiknya supaya yang mewakafkan juga mendapat pahala.
Kita yang Amin. kemarin urunan beli semen, beli paku 1 biji, nah itu pun kita mendapat manfaatnya dan mendapat pahalanya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan itu menjadi tempat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ditata, silakan administrasinya, jangan sampai hilang bendera, hilang buku induk, hilang apa dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada cerita lagi karena sekarang sekretariatnya sudah ada gitu. Nggak usah pindah-pindah kecuali nanti memang Menteng kita lagi berusaha, mudah-mudahan Menteng masih dapat sekretariat di Menteng Raya Amin. 58 ya. Amin. Mudah-mudahan saya masuk di wakil ketua di sana. Mudah-mudahan kemarin sih udah tenang aja WI dapat gitu ya. Nanti dapat walau alam kapan nantinya itu. Mudah-mudahan kita panjang umur. Kalaupun bukan untuk kita tapi untuk kegiatan kita. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tahniah untuk kegiatan yang seperti ini. Sering-seringlah kalau mau pakai Zoom selagi Mbak Inel tuh kayaknya dipakai cuma hari Rebo mana. Jadi wilayah-wilayah malah yang sering itu Sumatera Barat, Jawa Tengah, DKI malah baru ini ya pakai Zoom PP ya. Iya. Silakan, ini kuotanya 300. Jadi silakan di woro-woro diajak itu orang dari Kepulauan Seribu sampai mana yang di dekat yang jauh diajak. Yang belum familiar memakai ini silakan diajarin. Jadi nanti di delete lah yang nggak penting, di WA itu aplikasi Zoom-nya di download gitu supaya tahu bisa ya, semua bisa gitu. Karena memang dengan kita begini kan bisa tanya jawab ketimbang kita mendengarkan di handphone gitu ya suaranya itu kan. Ini kita ngelihat oh iya Bu Fira lagi bahagia tuh wajahnya berseri-seri gitu kan. Bu Nurjana lagi seneng gitu. Mbak Reni, mana Mbak Reni? Mbak Reni kok hilang loh. Masak. Laptopnya aku tuh ganti kayaknya. Alhamdulillah baik Ibu-ibu, kita dengarkan bersama nanti Ustadzah kita menyampaikan tausiahnya buat kita. Tawasau bil haq wa tawasau bisop, selalu enak, selalu mengangenin ya. Kayak makanan tuh ngangenin gitu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur panjang dan barokah dan kita bisa memegang amanah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai hayat lepas dari kandung badan kita. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, tapi saya mengajak kepada teman-teman untuk sama-sama ya melakukan apa yang kita bisa lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, Zoom-nya hilang. Aduh, Maaf. Tapi suaranya masih ada. Hilang kemana Bu? Ada Bu suaranya. iya ini Suaranya gaptek. Suaranya masih ada. Diajarin. Berarti harus diajarin. Gaptek nih di rumah Umi mau makan. Nggak apa-apa nanti jadi pintar Bu. Iya Nanti nih jadi dari pintar. malam kota Katlik dari malam nggak pede-pede. Astagfirullah. Terima kasih kepada Ibu. Kita manggilnya kesayangan kita Mbak Ipung, kalau pakai Ibu Mas Puro kayaknya Ibu. Mbak Ipung yang telah memberikan informasi, arahan kepada kita semua, membangkitkan semangat kita. Juga kita memberikan selamat sukses kepada Mbak Ipung yang kemarin sudah sukses dengan Bunda Wakaf. Itu luar biasa, se-Indonesia. Itu membangkitkan semua semangat perjuangan kita melangkah lagi lebih siap untuk menuju amal kita, sehingga dengan adanya Bunda Wakaf kemarin itu salah satunya membangkitkan motivasi jiwa kita, terutama ya saya pribadi luar biasa. Mudah-mudahan program-program di PP akan menjadi satu kekuatan, keimanan, wawasan, dan membangkitkan semangat kita melanjutkan risalah Rasulullah dalam rangka Mardotilah. Amin ya Rabbil Alamin. Ibu-ibu sidang majelis taklim yang kami banggakan. Ibu-ibu boleh kangen sama Bu Fira. Saya 1000 kali kangen. Beliau ini dulu ketika saya belum pensiun di SMA 54, tidak asing lagi sebagai pembina, guru taklim, guru-guru SMA 54. Betapa beliau setiap hari Rabu, ya sebulan sekali mengisi taklimnya. Saya bukan kangen ilmunya lagi. Susah beranaknya ya. Bukan kangen saya nih bikinnya juga ilmunya lagi.
Baru saya tanam. Ya, saya bukan kangen ilmunya lagi, kangen semuanya pada Bu Fira. Saya kejar Bu Fira itu jangan jangan kemana-mana. Kita harus siap pegang Bu Fira, insya Allah. Untuk follow up-nya, Wanita Islam DKI akan memberikan info-info, salah satunya program dakwah ini akan berlanjut setelah tausiah ini, setelah Lebaran kita akan membuat program. Demikianlah tadi sekedar kangenan saya pada Bu Fira. Selanjutnya silakan Bu Fira memberikan tausiahnya sehubungan dengan, sebenarnya ini sehubungan dengan nuzulul Quran, tapi memang waktunya sudah lewat tapi masih Ramadan. Sehubungan dengan itu kami mengharap Bu Fira memberikan tausiah kepada kami semua, insya Allah kita mendapat kekuatan keimanan, wawasan, keilmuan yang diberikan oleh Bu Fira. Pada beliau disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli na'imin. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul azim. Syahrul fihi anzalahul Qur'an. Bu Fira dibuka ya, aku mute all biar nggak berisik yang lain. Jangan dengerin Ibu Ipong ngomong nih. Mbak Ipong. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Qur'ana syahrul ramadhana syahrul azim. Syahrul mubarak, syahru alladzi fihi anzalallahu Qur'an tibyanan wa hudan likulli syai'in wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya rindukan, sahabat saya, kangen bercanda-bercandaannya. Bahkan kami kalau lagi manggung berdua juga masih ledek-ledekan ya sama Mbak Ipung ya. Walaupun saya jujur, saya agak merasa malu sebenarnya ya. Karena saya merasa belum menuntaskan tugas-tugas saya di Wanita Islam. Karena memang ketika saya tanggal 6 Agustus sebelum saya diangkat menjadi ketua Adara, saya juga sudah diamanahkan menjadi caleg yang memakan waktu dan tenaga luar biasa ya. Dan dengan bantuan ibu-ibu, alhamdulillah saya mendapat suara 11.564 suara. Itu hanya kalah 600 suara dari ranking pertama, ranking di atas saya. Tapi alhamdulillah karena memang niat saya adalah untuk berdakwah, tidak niat untuk mencari kursi, itu sama sekali tidak memberikan rasa sedih sedikit pun ya. Bahkan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan saya tugas mulia ya. Yang mengapa saya sampai ngomong sama Mbak Ipung saya mundur aja Mbak. Bukan karena apa? Karena saya tuh orangnya malu. Mas saya itu tidak mau ada nama tapi saya nggak bekerja gitu. Kata Mbak Ipung udah lambat, sebentar lagi juga kita muktamar gitu kan. Karena memang tugas membantu saudara-saudara kita di Palestina ini kan terkait dengan kita harus menyelamatkan Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa ini kiblat pertama umat Islam. Masjid kedua yang dibangun. Bumi para nabi yang sekarang sedang dikuasai oleh Zionis Israel dan akan dihancurkan. Dan tidak banyak orang-orang yang mau bekerja untuk hal seperti ini. Ya. Jadi ketika saya diamanahkan sebagai ketua, tentu saya harus benar-benar jungkir balik ya. Bahkan Bu Ai bilang alhamdulillah Ustazah Fira bisa. Iya memang alhamdulillah pas hari ini tidak ada kajian di Adara. Jadi kami setiap hari itu memberikan kajian lewat Zoom di Adara karena kami mau mengejar donasi saudara-saudara kita di
Gaza, di kota Al-Quds, di tepi barat, di pengungsian sangat butuh setahun sekali mendapatkan bantuan Ramadan sekedar untuk berbuka puasa dan sahur yang layak buat mereka ya. Alhamdulillah hari ini libur ya. Dan saya terharu tadi ngelihat Bu Ipung ya. Jadi teman-teman saya mengikuti ya bagaimana wanita Islam dapat rekor muri ya, bagaimana wanita Islam di bawah Ibu Ketua kita sekarang sangat semangat ya untuk meninggikan nama wanita Islam, menguatkan di antara umat Allah. Insya Allah saya sangat mendoakan. Kalau adalah saya bisa membagi tubuh saya bersama wanita Islam, tentu itu akan saya lakukan ya. Saya berharap moga-moga teman-teman yang saya ajak ke wanita Islam ini saya jadi melo nih, bisa meneruskan pekerjaan-pekerjaan dengan sangat baik gitu. Dan saya lihat wanita Islam bersama Mbak Ipung jauh menjadi lebih pesat ya. Saya juga senang melihat media wanita Islam sekarang udah bagus, YouTube-nya, Instagram-nya, ya juga Zoom-nya juga aktif. Barakallahu fikum gitu. Insya Allah bulan tahun ini kita akan memilih ketua umum ya. Saya pikir belum ada yang bisa menggantikan Mbak Ipung. Setuju nggak Ibu-Ibu? Setuju. Nah, dan Kan kita udah berjanji gantian. dan saya juga terharu. Di sini banyak sekali para public figure yang bergabung ya. Ada Ibu Elvi Sukaisi, alhamdulillah sudah bergabung. Ada Mamah Dedeh Wahidah ya. Ada juga di sini ada Ibu Lydia Kandau ya. Denny Jayusman. Denny Jayusman, Masya Allah. Masya Allah. Memang wanita Islam ini luar biasa. Dan saya bangga ya, walaupun sekarang statusnya menjadi pengurus nonaktif, tapi saya sangat bangga ya berkenalan bersama ibu-ibu, dan terutama saya merasakan ukhuwah yang luar biasa begitu. Moga-moga Mbak Ipung dan teman-teman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita sama ya, li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Walaupun kemudian kita tahu bahwa kehidupan kita ini seperti papan catur ya, yang kita bahkan tidak tahu kita akan menjadi posisi apa. Suatu saat kita jadi kuda, suatu saat kita jadi raja gitu. Tapi yang jelas kita semua tidak boleh ada yang kalah dengan kondisi umat. Kita harus terus bergerak berjuang di bidang kita masing-masing ya. Alhamdulillah ibu-ibu juga Ustazah Ai yang alhamdulillah telah mengundang saya. Saya juga lihat ada Inel di sini ya, walaupun Inel berada di balik layar. Dia yang punya lapak ini. Inel ya, ya. Izin lapaknya ke dia. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat sama saya aja, saya senang ya. Berarti ibu belum mencoret saya dari nama wanita Islam begitu. Dan insya Allah saya kalau ada waktu saya senang aja Bu untuk membantu untuk ngisi kajian-kajian ya. Ibu-ibu nggak perlu, minimal ibu-ibu nggak perlu mikirin amplop lah kalau sama saya ya. Ibu-ibu bisa ngirit, lumayan ngirit biaya operasional ya nggak Ibu nih. Tinggal di jadwal aja, diminta setiap bulan. Nah, tinggal di jadwal. Santai. Setiap bulan sama saya, hari apa? Sama saya santai, colek-colek aja. Kalau ada waktunya nggak bentrok sama Adara, insya Allah saya siap. Itu mungkin yang bisa saya lakukan untuk wanita Islam ya, insya Allah. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit tentang nuzul Quran, dan mungkin lebih baik juga kita kaitkan dengan 10 hari terakhir ya, ibu-ibu ya, karena memang alhamdulillah kalau kita kemarin selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Sekarang kita sudah sampai ke Ramadan ya, Masya Allah. Bahkan sekarang doa kita sudah bukan Ramadan lagi. Doa kita apa ya Allah? Allahumma rizukna Lailatul Qadri. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa Lailatul Qadar. Sungguh tidak terasa. Kemarin saya hari pertama, hari kedua Lebaran itu masih di Libanon, ibu-ibu. Jauh banget ya. Dan berjalan ke luar negeri dalam kondisi pandemi ini bukan sebuah pilihan, apalagi untuk berwisata ya, nggak banget gitu. Tapi karena saya memang terdesak untuk menyalurkan bantuan langsung kepada saudara-saudara Palestina yang ada di Libanon ya, beliau adalah pengungsi. Jadi saya itu sebelum berangkat di PCR, kemudian di Turki mau ke Libanon di PCR lagi, di Libanon pas nyampe di PCR lagi, mau pulang ke Indonesia di PCR lagi, ditambah 5 hari saya di karantina di Wisma Atlet 2, itu karena baru pulang dari luar negeri ya.
Jadi memang ketika kita mengisi Ramadan dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat ya, kita tidak membuang-buang waktu kita, insya Allah ya, tidak sadar, tidak lama, tanpa sempat kita mengeluh lapar haus, tanpa sempat kita mengeluhkan pandemi. Alhamdulillah sekarang kita sudah diberikan Allah rezeki berupa masuk di 10 hari yang terakhir. Ya. Jadi memang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan umat ini dengan memberikan Ramadan. Karenanya perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang beriman gitu. Jadi orang beriman ini dikhususkan oleh Allah, diberikan bulan Ramadan yang penuh banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Yang pertama kita harus ingat bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pertama menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu menjadi Syahrul Mubarak karena dia menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan sahabat-sahabat juga menjadi generasi terbaik karena Al-Qur'an. Dan umat Islam juga menjadi umat terbaik dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan itu kita lihat sebetulnya memang namanya dimensinya luar biasa. Dia adalah bulan Siyam, dia adalah bulan Quran, dia adalah bulan Qiyam. Ya. Dan kita ingat bahwa dengan dimasukkannya kita ke dalam 10 Ashrul Awakhir ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala semakin mendorong kita, mendekatkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Ibu-ibu. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan dengan 3 kabar baik bagi kita. Bahkan bisa lebih. Yang pertama tadi kan disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama janjinya janji bertakwa. Ya, dan takwa ini banyak dimensinya, ada dimensi akidah, ada dimensi akhlak, ada dimensi kebiasaan atau habit ya. Dimensi takwa itu dari segi akidah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Alif Lam Mim dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi tuh. Dan seterusnya sampai ayat kelima yang saya yakin ibu-ibu pada hafal. Lalu dimensi akhlak ada di surat Ali Imran. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kamu ke ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Disebutkan di situ. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit tuh. Orang bertakwa itu walaupun dia susah dia tetap berinfak. Enggak cuma menunggu dia kaya, gitu kan? Wa kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah, yang tidak mengeluarkan amarah dengan kasar, dengan memukul orang ya, tapi menahan amarahnya. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan manusia dan seterusnya dalam surat Ali Imran. Itu yang pertama, kabar terbaik yang pertama. Saya nggak akan bahas itu lebih panjang ya. Insya Allah kalau bahas itu saja kita bisa 1 kali kajian ya ibu-ibu ya. Yang kedua apa? Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan ihtisaban. Iman itu apa sih maksudnya? Yakin. Yakin terhadap apa? Yakin dengan semua keutamaan bulan Ramadan. Yakin dengan semua janji Allah tentang Ramadan. Yakin dengan semua janji Rasulullah SAW terkait Ramadan. Wahtisaban, berhitung-hitung, artinya berhitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita dilipat gandakan, kita bersegera untuk melipat gandakan amalan kita. Jadi yang pertama, yang puasa dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji berikutnya apa? Man qoma ramadhana. Nah, barang siapa yang bangun malam
yang qiyam di ya, sebagian ulama mengatakan qiyam ini orang yang tarawih itu sudah qiyam. Ya, bahkan orang yang membaca 100 ayat pas sholat sebagai orang-orang yang adzakirina banyak mengingat Allah. Janji berikutnya apa? Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mal tegak bangun malam di malam-malam ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Jadi memang kita ayat Lailatul Qadar ini adalah ayat yang sudah kita hafal sejak kecil, Ibu-ibu. Bahkan kita sekarang mengajarkan anak kita, mengajarkan cucu kita ya. Ya benar kata Mbak Ipung, cucu saya sekarang udah 2. Yang pertama 2 tahun, yang satu 9 bulan ya. Masya Allah, bahagianya punya cucu. Moga-moga Mbak Ipung cepat menyusul ya. Punya cucu. Insya Allah udah 2 bulan. Alhamdulillah. Udah selamat sampai lahir ya. Yang pertama namanya panggilannya Arka, yang kedua panggilannya Aqsa. Jadi katanya saya kasih nama Aqsa hadiah buat Umi karena Umi ngurus Palestina, katanya Masjidil Aqsa ya. Jadi memang Allah misalnya sebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ayat tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini, Ibu-ibu, ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi yang kita baca, surah Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Yang kedua surat yang sudah kita hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya. Yang ketiga surat Ad-Dukhan, surat ke-44 ayat 3 sampai ayat 6 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebutkan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Jadi Ramadan itu menjadi berkah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Ini dalam surat Ad-Dukhan ya. Nah, kalau kita bicara tentang makna Al-Qadar ini menjadi malam mulia, kenapa, Bu? Karena diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu memberikan kemuliaan ya. Maka umat Islam menjadi mulia karena Al-Qur'an. Seorang hamba Allah menjadi mulia karena dia Al-Qur'an. Bukankah kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu? Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Para sahabat menjadi mulia karena Al-Quran. Nah, maka kalau kita bicara tentang Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Sungguhnya kami itu Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tapi Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tuh. Menurut para ulama tafsir, ya, pertanyaan Allah wa ma adraka ma lailatul qadar itu adalah sebuah perintah. Perintah apa? Perintah bagi kita untuk mengetahui malam Lailatul Qadar itu apa dan apa keutamaannya, apa kemuliaannya. Ya. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar, maka apakah kamu tahu apakah Lailatul Qadar itu? Nah, pertanyaan Allah itu sebenarnya menyiratkan perintah bahwa kita harus tahu apa itu Lailatul Qadar. Kenapa Ibu-ibu kita harus tahu? Kalau kita tidak tahu esensinya apa, tentu kita tidak akan menganggapnya istimewa. Ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Ada yang bertanya, ya, Al-Quran itu katanya turun selama 22 tahun, tapi mengapa dibilang turunnya hanya di malam Lailatul Qadar? Nah, kita harus paham Ibu-ibu bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Ya. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala ya, diturunkan ke yang disebut dengan Lauhul Mahfuz.
lalu dari Lauhil Mahfuz turun ke langit bumi. Ya. Maaf, dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, lalu dari langit bumi turun kepada Rasulullah melalui ke malaikat Jibril. Nah, yang turun sekaligus itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz, ya. Ini. Jadi kita lihat bahwa dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara utuh, dari langit dunia kepada Rasulullah baru 22 tahun. Jadi kalau kita ingat di malam Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia satu kali dalam keadaan utuh, ya. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW dalam waktu usia 22 tahun. Ada yang karena pertanyaan, ada yang karena ada peristiwa dan sebagainya, sebagaimana yang kita ketahui. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, para ulama kemudian memberikan banyak tafsiran terhadap makna qadar di sini. Ya, ini yang harus kita tahu Ibu-ibu. Karena di dalam namanya, di dalam definisinya ini memberikan motivasi kepada kita untuk mendapatkannya. Yang pertama, para ulama mengatakan al-qadar berarti al-azim, keagungan, penuh keagungan. Jadi malam yang penuh keagungan. Banyak peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, kemudian nanti kita bahas kapan itu Lailatul Qadar, ya. Yang kedua, artinya dhiqun, ya, artinya sempit. Kenapa kok sempit? Sempit ini artinya pada malam itu malaikat turun. Semua malaikat dengan sayap-sayapnya yang lebar, ya, memenuhi setiap jengkal bumi. Dan bumi itu padat penuh dengan malaikat. Bayangkan kalau kita kepengen rumah kita banyak malaikat, malaikat itu berdesak-desakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, di banyak orang bangun malam pada Lailatul Qadar, maka kita menegakkan malam-malam Lailatul Qadar karena dia malam itu penuh keagungan dan malaikat pun turun memenuhi setiap jengkal. Ya, yang ketiga, Qadar artinya kemuliaan. Ya. Manusia memiliki kemuliaan pada malam itu karena banyak hal mulia yang terjadi pada malam itu. Ya. Jadi memang ketika Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar ini banyak sekali hadis-hadis ya yang menyampaikan. Salah satu adalah malaikat akan menyapa. Maka ada kata-kata ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan akan dia rasakan sampai pagi. Ada mengatakan keselamatan, ada mengatakan assalam ini adalah ucapan salam dari malaikat yang menyapa orang-orang yang bangun malam menunggu Lailatul Qadar. Ya, jadi pertama artinya al-azim, kemuliaan, yang kedua artinya kesempitan karena malaikat datang sehingga bumi ini menjadi sempit ya, karena semua jengkal dipenuhi oleh malaikat. Yang ketiga adalah kemuliaan, yang keempat adalah takdir. Nah, takdir ini sesuai dengan surat Ad-Dukhan tadi, Ibu-ibu. Surat Ad-Dukhan tadi saya baca baru ayat pertama ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh mubarakah. Kemudian disebutkan juga inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Urusan apa? Amram min indina, urusan yang besar dari sisi Allah. Inna kunna mursilina rahmatum mir rabbik. Sungguhnya kami menurunkan ya kasih sayang dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kata qadar di sini para ulama yang menyatakan bahwa qadar malam Lailatul Qadar malam dicatat takdir kita, bahwa pada malam Lailatul Qadar ini ditentukan takdir manusia di malam ini. Rezekinya, ajalnya, ibu-ibu yang pengen nyari jodohnya, ya. Dan takdir terbaik. Ya. Jadi ini memang kesempatan bagi kita, dan insya Allah ketika kita memang menyambut Lailatul Qadar ini dengan banyak beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir terbaik bagi kita, kita sudah
kita Allah melihat kita bersungguh-sungguh di dalam malam itu berjuhud untuk meminta takdir terbaik, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengecewakan hambanya. Ya, jadi Lailatul Qadar ini kalau kita bisa singkat, dia banyak limpahan pahala, balasan, hadiah thawab min indillah, ya, dari sisi Allah yang Allah berikan kepada kita di malam ini. Semua hal yang hebat terjadi di malam ini. Bahkan kalau kita lihat, ya, dikatakan di sini disebutkan ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak dikatakan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW usianya hanya sampai 63 tahun, kayak tadi Mbak Ipung 53 tahun, ya mungkin 10 tahun lagi lah ya. Kalau Allah berikan bonus lebih daripada itu. Tapi subhanallah jarang di antara kita bisa hidup sampai 83 tahun. Seperti Eyang. Ya, Eyang udah berapa tuh sekarang umurnya? Udah 85, 86 barangkali. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan beribadah di malam itu, maka kita bertasbih nih. Sekali saja bertasbih misalnya subhanallah, itu dicatat kita bertasbih 83 tahun Ibu-ibu. Lebih dari 83 tahun. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita mengucapkan 100 kali lebih daripada kita mengucapkan tidak henti selama 83 tahun. Ya. Ini adalah suatu yang luar biasa begitu. Jadi ketika ihtisaban, termasuk itu mana ihtisaban, kita berhitung loh, ternyata kita kalau saya di bulan Ramadan pas Lailatul Qadar saya baca Al-Qur'an itu hatam, berarti saya itu dihitung hatam setiap hari selama 83 tahun. Masya Allah, siapa yang sanggup hatam setiap kali selama 83 tahun, apalagi kita 60 tahun mungkin udah mulai rabu kita sudah mulai sesak napas. Ya, saya juga kemarin udah dapat menderita COVID juga ibu-ibu, tapi alhamdulillah cuman ringan-ringan saja, hanya kena pilek gitu ya. Masih bisa baca Quran, masih bisa, ya pokoknya nggak sesek lah gitu. Seperti kehilangan penciuman 2 hari ketika ada di Wisma Atlet. Tapi banyak orang-orang yang saya lihat, mereka sampai nafasnya sampai tidak bisa bernafas, sampai nafas itu sampai berat, mereka harus dilarikan ke UG, lalu dilarikan lagi ke rumah sakit, dilarikan lagi ke ICU, ya. Maka di malam ini Masya Allah, ketika kita mampu melakukan amalan-amalan ini, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari 83 tahun ya. Kan sebut tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu waruhu. Malaikat turun di malam itu. Turunnya nggak cuma 1, tapi banyak ya. Bahkan kita nggak tahu jumlah malaikat itu berapa. Ya, maka ada Al-Qur'an disebut wa may ya'lamu junuda illa rabbi. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Ada yang mengatakan 700.000 ya. Ada yang mengatakan lebih. Allahu a'lam bishawab bi'iddatihim. Kita nggak tahu berapa jumlah malaikat. Tapi di bulan malam Lailatul Qadar malaikat itu diturunkan. Waruhu fiha. Ruh di sini malaikat Jibril. Ibu-ibu masih ingat ya tugas malaikat Jibril apa ibu-ibu? Menyampaikan wahyu, menurunkan wahyu. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, malaikat Jibril tidak turun kecuali hanya setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Istimewa. Kalau tadi ibu bilang istimewa nih kita ketemu Ustazah Fira, gitu kan? Malaikat Jibril itu lebih istimewa lagi. Karena malaikat Jibril itu adalah satu-satunya malaikat yang dibela oleh Allah. Dibela oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, ya di sekitar halaman-halaman 12, halaman 13 itu, pokoknya akhir-akhir juz 1 Allah sebut ya. Disebutkan man kana aduwa lillahi, man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, ketahuilah malaikat Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam dadamu ya Rasulullah. Musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin.
Ya, yang membenarkan kitab sebelumnya, yang menjadi petunjuk, menjadi kabar gembira bagi orang beriman. Enggak cukup satu kali Allah menyebut, ayat keduanya Allah sebut juga. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril fa innallaha aduwwul lil kafirin. Tuh. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memenuhi rasul-rasulnya, memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Tuh, dibela oleh Allah. Maka di malam Lailatul Qadar ini malaikat Jibril turun. Ya, jadi setelah Rasul wafat tidak lagi turun kecuali hanya setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Jadi bayangkan di malam Lailatul Qadar ini malaikat turun, Jibril turun dengan bentangan sayapnya yang disebut hadis itu memenuhi seluruh arsy bumi. Tapi kan saya nggak lihat kata ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lihat ibu-ibu akan pingsan. Tidak akan sanggup melihat pesonanya. Ya, karena dibilang malaikat Jibril itu sayapnya penuh dengan permata, manik-manik ya. Ibu-ibu lihat berlian dikit aja matanya hijau gitu. Ya, karena nggak kebeli ya Bu ya. Apalagi malaikat Jibril turun dengan sayapnya yang penuh permata. Dan beliau malaikat Jibril dan malaikat mendoakan kita. Assalamualaikum. Secara langsung di malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang bangun malam. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Paginya kita mendapatkan keselamatan, rasa aman, rasa tenang ya. Nah, jadi Masya Allah ya, kita lihat sebenarnya perintah kalau kita mengatakan Lailatul Qadar malam nuzulul Quran itu kan dia hanya budaya ya. Artinya sampai sekarang pun orang masih berbeda pendapat. Nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Tapi katanya turun Al-Quran itu di 10 hari terakhir di Lailatul Qadar. Tapi kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, tidak ada seorang ulama pun yang berani menyatakan Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang jelas di dalam Al-Quran. Ya, maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan taharru, ya, carilah, bergeraklah, ya, atau disebut iltamisu lailatal qadri. Iltamisu, burulah, berlarilah kamu mengejar, berburulah Lailatul Qadar fi witri minal asyr. Di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kan kita sekarang nggak bisa memastikan malam ganjil. Kita sudah ganjil, di Turki sudah ganjil, di Turki masih genap. Atau di Arab masih genap, begitu kan? Atau kemudian mungkin ada perbedaan antara satu kalender dengan kalender yang lain gitu. Maka yang paling aman bagi kita adalah menegakkan malam Lailatul Qadar itu setiap malam di 10 malam terakhir. Ya. Nah ini Masya Allah ya. Nah malam Lailatul Qadar itu tentu ibu-ibu istimewanya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah syahru fihi nazalahul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan menurut Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ya, malam itu malaikat memberikan ucapan salam kepada para penghuni masjid. Ya, jadi dia menulis dalam kitab beliau Jami' li Ahkamil Quran. Jadi bagaimana orang setelah merasakan malam Lailatul Qadar kita beritikaf, saya sedih juga nih Bu, saya udah 2 tahun tidak bisa itikaf di masjid ya. Walaupun sekarang dibuka gitu, tapi kita tetap ada kekhawatiran. Sekarang COVID mulai naik lagi, di Malaysia juga mulai naik lagi gitu kan. Tentu kita ada kekhawatiran. Tentu kekhawatiran ini bukan kekhawatiran beralasan ya, tapi kekhawatiran sebagai ikhtiar kita kepada manusia gitu kan. Orang-orang yang menjalankan itikaf itu dia pagi itu dia merasa bahagia. Dan kalau dia merasa mengikuti itikaf itu dengan ilmu, dengan keikhlasan, dia akan ada perasaan nagih, ada perasaan ketagihan. Ya, dengan suasana itikaf. Moga-moga kita sekarang minimal kita ada rasa rindu untuk itikaf di masjid. Walaupun dalam kondisi sekarang para ulama hampir di semua negara mengatakan orang yang beritikaf di masjid maupun di rumah di saat pandemi seperti ini sama. Ya, orang yang itikaf di rumah sama pahalanya seperti orang yang beritikaf di masjid. Selama dia tidak tidur, dia menegakkan malam di malam sepertiga malam terakhir. Itu kira-kira jam berapa Ibu? Kira-kira jam 1 sampai subuh dia tidak tidur, dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
bagaimana caranya supaya kita bisa masuk? Tadi pertama tentu dengan melakukan itikaf, tidak dur ya, sepertiga malam terakhir. Kadang-kadang saya kalau itikaf itu saya melihat banyak orang yang salah, terutama anak-anak muda. Mereka datang sholat tarawih, habis sholat tarawih mereka ngaji, nanti jam 2 mereka tidur sampai subuh, sampai waktu sahur ya. Tentu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan itu, tapi yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir ya. Kemudian kita juga berusaha untuk membangunkan keluarga dan fokus beribadah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza khalal asyru syadda min zarahu. Sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan dia mengencangkan kainnya ya. Wa ahya lailahu dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya. Mengencangkan kainnya maksudnya benar-benar beribadahnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita memperbanyak sholat, membaca Al-Qur'an baik dalam sendiri maupun berjamaah. Maka saya pernah mendengar tauji dari seorang hafiz Quran dari Gaza, katanya kalau kalian tidak dekat dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, sungguh kalian tidak akan mampu dekat selama-lamanya. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah kalau kita memiliki hafalan Quran yang lumayan banyak, terasa lebih nikmat pasti hafalan kita membaca Al-Quran. Dan Allah sebutkan ya, sholat malam kita itu menjadi nikmat kalau kita mampu membaca Quran dengan baik, kalau kita punya hafalan. Kan beda ya ibu-ibu ngerasain, kalau imam yang bacaannya nggak baik dengan bacaannya yang enak kan, misalnya Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu setidaknya ketika Ustadz Ali Jaber, tapi setelahnya juga masih ramai ya, ketika Ustadz almarhum Ali Jaber memimpin sholat tarawih Qiyamulail itu Masya Allah sehari bisa lebih dari 7.000 orang ya yang beritikaf di sana ya. Sekarang udah pinter, banyak yang punya ilmu, nyari masjidnya yang bacaan imamnya bagus. Kalau imam-imam kampung udah orang kita udah males gitu. Kenapa? Karena imam bacaannya harus bagus ya. Bahkan kalau kita lihat qaidahnya itu ada orang yang hafalannya banyak sama orang yang hafalannya sedikit tapi bacaannya bagus dan benar, yang mana yang berhak menjadi imam? Orang yang bacaannya baik dan benar, kalah dibanding orang yang banyak hafalan tapi bacanya asal-asalan begitu. Ya. Maka karena di surat Al-Mudaththir Allah sebutkan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu thulutsaili wa nisfahu wa thulutsahu qa'ifatum minal ladina ma'ak. Allah tahu ketika kamu berdiri di setengah malam, sepertiga malam dan sebagainya. Dan Allah sebutkan ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Mudah ini beda-beda Bu. Mudahnya Rasulullah beda sama kita. Kalau kita alhamdulillah supaya kita merasa mudah baca Quran itu apa? Kita membaca dengan hafalan. Kalau buat Ar-Rahman, mudah nggak Ar-Rahman? Kalau kata orang yang tidak hafal, waduh susah banget Ar-Rahman. Tapi bagi orang yang hafal mudah gitu. Ya. Nah, ini bagaimana kita mau coba menegakkan dengan kalau kita tidak mampu menghafal, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, memperbanyak tilawah, memperbanyak tadabbur, apalagi kalau kita membaca di bulan Ramadan, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, falahu hasanatun. Dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apa kata Rasulullah? Lam aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau Ibu baca alif lam mim sudah minimal 30 kebaikan. Apalagi bacanya di bulan Ramadan, apalagi membacanya di 10 malam terakhir. Dan disebutkan Ibu dalam hadis yang saya bacakan tadi, ini ada hadis lengkapnya. Man qara'a mi'ati ayatin fi lailatin. Barang siapa yang di dalam satu malam membaca 100 ayat. Jadi Ibu baca Quran 100 ayat disebut kutibalahu qanutu lailatin. Ya, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi kalau kita sholat, baca 100 ayat, itu dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi semakin banyak kita beribadah, kalau kita baca ayatnya pendek-pendek berarti rakaatnya banyak ya ibu-ibu ya.
Baca qul huwallahu ahad berarti ayatnya banyak. Karena qul Allahu samad lam yalid walam yulad cuma 4 ayat. Berarti harus 25 kali ayat itu dibaca supaya kita dapat pahala sholat sepanjang malam, ya. Dan yang terakhir tentu ada 2 poin lagi. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dan doa. Tentu kita tahu di 10 malam terakhir ini kita dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan senang memaafkan. Fa'fu anna, ampunilah kami, ampunilah aku ya Allah. Jadi doa ini harus kita banyak. Kenapa? Karena kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Orang-orang terdekat, kalau lagi pandemi gini paling banyak salah sama orang terdekat ya Bu ya, capek, apalagi masih punya anak kecil nemenin anak kita belajar ya kan. Ini mendengar-dengar kabar ibu-ibu pekerja lebih stres di masa pandemi. Karena apa? Karena dia di kantor, dia tetap bekerja, ngurus rumah, tetap ngurus anak, nemenin anak belajar, ngurusin suami yang kerja di rumah ya. Maka kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang terakhir adalah memperbanyak sodako. Ya. Kenapa memperbanyak sodako? Karena Rasulullah SAW kalau kita ingin meniru beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hinna yalqahu Jibril. Dan dia menjadi orang yang paling dermawan apalagi di bulan Ramadan saat bertemu Jibril. Dan beliau disebut minarrihil mursalah. Ajwadunas minarrihil mursalah, daripada angin yang bertiup, angin yang berhembus. Maka mari kita periksa nih Ramadan kita yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Apakah kita sudah benar-benar merindukan menjadi orang-orang subhanahu Allah Subhanahu wa taala? Untuk ukurannya apa Bu? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pas 10 hari terakhir itu ibadah kita semakin berkurang, baca Qur'annya semakin berkurang, sholatnya juga semakin mulai tidak semangat, malah yang dipikirin cuman bikin kue aja gitu ya. Bikin kue boleh siang-siang aja, kalau malam khusus beribadah. Masak siang, malam beribadah. Silaturahim siang, malam beribadah. Karena memang Lailatul Qadar namanya juga Lailah, malam bukan siang-siang begitu. Ya. Nah, ini insya Allah moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Suaranya nggak ada sih. Ada Ibu. Siapa yang nggak ada suaranya? Suaranya hilang. Masa suaranya hilang? Iya Bun, suaranya hilang. Enggak, di Sinyalnya saya. berarti sinyal bagus kok. Berarti sinyalnya ibu-ibu. Ada yang Ada, suaranya bagus. hilang, itu suaranya. Apa HP saya yang jelek? Sinyal minta Sinyal Bu, diganti. Mbak, sinyal. Sinyalnya. Iya, maka disebut Bu dalam salah sebuah hadis tentang Ramadan ini Masya Allah jelek banget Bu. Ya, jelek banget. Kata Rasulullah lillahi disebutkan di sini ya. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahri. Di malam Ramadan itu bagi Allah lah sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairoha faqad hurima. Barang siapa yang Allah halangi untuk berbuat baik selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia terhalang dari segala kebaikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi Masya Allah nih, moga-moga kita benar-benar ya bisa di sisa-sisa bulan Ramadan kita ini kita benar-benar bisa bergegas ya mengejar keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ya. Masya Allah, la haula wala quwata billah. Ini terutama buat saya, mohon doa ibu-ibu. Saya ini biar udah punya cucu, saya masih haid ibu. Jadi saya dari kemarin itu udah haid ya. Teman-teman seumur saya tuh udah nggak haid tapi saya masih haid ya. Jadi ini sebuah ujian tersendiri ya, walaupun memang orang wanita haid tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadahnya kecuali sholat. Tapi tentu memang ini luar biasa ya. Ibadahnya tentu lebih harus berjuang keras lagi karena tentu suasananya berbeda dibanding orang-orang yang melakukan sholat ya. Sebenarnya sholat itu kan awal kebaikan ya.
Barang siapa tidak sholat, sulit bagi dia untuk mendapatkan kebaikan. Maka orang wanita yang tidak sholat juga dia harus berjuang lebih banyak lagi supaya dia bisa berjuang melawan kemalasan dan hawa nafsunya. Makanya jangan heran kita kalau lagi nggak sholat tuh kadang-kadang semuanya futur. Mau ngaji males, mau belajar males, mandi aja males. Sebenarnya nggak, Bu, lagi nggak sholat suka males mandi ya. Ya emang kebaikan itu mulainya dari sholat. Maka seorang muslim tuh kalau dia begitu. Maka kita wanita-wanita yang diberi Allah libur sholat, moga-moga kita tidak menjadi orang-orang yang terpedaya dengan kondisi kita ya. Dan saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri. Ramadan Karim, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mencatat semua amal-amal kita ini sebagai pemberat mizan hasanah nanti di yaumil akhir. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, baik ibu-ibu di wanita Islam maupun saya yang sekarang dapat tugas khusus mengawal Adara Relief Internasional ya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Di dalamnya ada anak-anak yatim, dalamnya ada janda-janda dari orang-orang yang ditembak Israel, di dalamnya ada orang yang berjaga untuk Masjid Al-Aqsa, orang-orang yang harus mengungsi ke beberapa negara lain karena diperangi oleh Israel ya, dan ibu-ibu di wanita Islam dengan wakaf dan sebagainya. Insya Allah semua tergantung kepada niat kita. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadikan wanita Islam ini sebagai sarana ibu untuk mati husnul khotimah dan mencatat pahala-pahala terbaik, amal-amal terbaik ibu-ibu. Jangan sampai masuk wanita Islam itu iseng. Kalau daripada iseng, nggak ada kerjaan, masuk wanita Islam aja ya. Sehingga ibu-ibu tidak optimal, sehingga ibu-ibu tidak mengerahkan potensi terbaik ibu-ibu. Ini Mbak Ipung menunggu nih potensi terbaik ibu-ibu semua ya untuk membuat dakwah di Indonesia, di Jakarta terutama menjadi dakwah yang diterima oleh semua pihak ya. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC terkenal kita nih.